Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia, memberikan nikmat kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Untungnya tidak ada Bu Rohani sini ya. Kita berharap terus-menerus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaannya untuk tujuan menjadi umat yang terbaik dan akhirnya kita selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Tadi saya lupa memperkenalkan para dekan. Nanti mahasiswa datang tanya, dosennya tanya siapa dekan. Yang tanya itu dekan pula. Siapa dekan kamu di sini? Entah siapa Pak katanya. Jadi perkenalkan juga Lena. Pertama dari ibu-ibu lah dulu. Dari ibu-ibu ya. Jadi tidak harus berurut kan. Yang jelas dekan dulu Ibu Dr. Mahyarni, dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial. Nanti mahasiswa jangan sampai lupa bahwa dekannya ibu yang paling cantik di Fakultas Ekonomi. Kalau ganteng bersaing. Karena dari 8 fakultas itu cuma 1. Ini kita kurang adil juga nih. Kalau pemerintah berharapkan 25% perempuan, keterwakilan perempuan gitu kan. Ini kalau dalam perspektif gender, rektor kena nih. Tapi saya yakin dan percaya kita wal'afina 'anil nas selalu dapat memaafkan kesalahan sesama ya Pak Moderator. Kemudian saya ingin perkenalkan ada Pak Dr. Jamaluddin M.Us, Dekan Usuluddin. Kemudian ada Dr. Haji Kusnadi MPD. Beliau ini dekan Fakultas Psikologi. Biasanya dekan psikologi ini berpeluang untuk jadi rektor. Berpeluang. Berpeluang bukan berarti jadi rektor. Kemudian ada Pak Dr. Kadar M. Yusuf MAG, dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian ada Dr. Zulkifli MAG, dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian ada Bapak Dr. Imran Rasidi, dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang lain ada para WD, para wakil dekan yang juga hadir. Di sini ada Bu Dr. Zaitun MAG, beliau sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama di Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian ada Ibu Kabak, Bu Kasuba ya. Kemudian para ini
para biro lagi ya. Ada Pak Biro, Pak Dr. Ahmad Supardi di sini sebagai Biro AOPK yang sekaligus menjabat sebagai PLT di Biro AAKK. Dan yang terpenting tadi sudah diberikan pencerahan oleh Bapak Dr. Haji Suryan Ajamra MA mengenai aspek-aspek yang kaitannya dengan filsafat terkait dengan teologi, karena beliau memang kalau bicara masalah teologi jangan cari-cari keluar UIN, carilah di UIN, dan itu melekat pada sosok Bapak Dr. Suryan Ajamra. Beliau ini dosen saya dulu yang mengajarkan filsafat dan teologi ya Pak Moderator. Saya ingin mengulas sedikit berkaitan dengan apa yang juga disampaikan oleh moderator. Ternyata di Barat itu menurut Mahdi Ghalsani, di Barat itu sudah kehilangan arah, di mana filsafat sains tidak dapat mengatasi problem-problem keumatan. Sehingga tingkat bunuh diri tidak dapat dielakkan. Angka stres meningkat, frustasi meningkat, psikosis, psikoneurosis melaju terus. Dan kita pikir UIN Suskaryau memberikan jembatan untuk kemudian mampu mengelola intelektualitas kita bersinergi dengan spiritual, bersinergi dengan emosional. Maka apa yang menjadi tantangan kita ketika Barat tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan yang kita katakan tadi, tingkat stres meningkat, sampai-sampai kalau kata moderator tadi, sampai-sampai istri kalau tinggal itu tidak dijemput, tapi kalau HP yang tinggal wajib dijemput. Kira-kira psikologisasi apa yang kita alpakan? Nilai-nilai apa yang kurang dari kita? Maka saya katakan, yang menandakan orang itu punya intelektual yang baik, tapi kemudian tidak didukung oleh aspek-aspek spiritual misalnya, atau psikoemosional yang tidak mengikat, maka hampir dipastikan kita terkesan rakus tadi dalam doa, terkesan angkuh. Karena kita merasa kita yang paling hebat, tapi ketika diberikan masalah atau untuk menyelesaikan sebuah problem, kita hampir dipastikan tidak mampu menyelesaikannya. Karena yang kita andalkan hanya logika. Banyak orang sukses di dunia, rata-rata mereka adalah orang-orang yang relatif ibadahnya bagus, psikoemosionalnya terukur, intelektualnya biasa-biasa saja. Memang ada sebagian kecil di antara orang-orang sukses itu seperti B.J. Habibie yang komplit
melekat pada diri Sang B.J. Habibie. Cerdas luar biasa, psiko-emosional luar biasa, dan yang paling penting spiritualnya terbangun terus. Kalau kita baca beberapa buku atau biografi dari almarhum B.J. Habibie, kita tahu di mana dia almarhum itu ketika lepas wudhu berwudhu balik. Kebiasaan yang sesungguhnya bagi beliau sederhana, tapi bagi kita berat. Kita biasa batal wudhu, wudhu lagi, batal wudhu, wudhu lagi. Itu di sisi yang paling kecil. Belum lagi misalnya puasa Senin Kamis yang tidak pernah lupa. Saya juga ingin sampaikan, saya beberapa tahun yang lalu ketika saya tidak ada apa-apanya, tidak juga ada kelebihan apapun, tapi saya ingin maju. Karena itu saya coba melakukan apa-apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sukses seperti B.J. Habibie. Coba juga puasa Senin Kamis, sekalipun berwuduk tidak batal wuduk kemudian berwuduk lagi, tapi puasa Senin Kamis kita coba praktek. Ternyata mampu meningkatkan, bukan saja dapat pahala, tapi ternyata memacu adrenalin kita untuk bisa menyikapi persoalan-persoalan duniawi ini dengan baik dan bijak. Karena Allah jamin ketika orang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuatu yang paling berharga dari pintu yang tidak diduga-duga. Dalam bahasa agama, wa may yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ini apabila mahasiswa bisa terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah bukan saja dapat pahala, tapi ada anugerah yang tidak terbatas seperti janji Allah itu. Kita akan dapat rezeki, bukan saja beasiswa, tapi lebih dari itu kehidupan kita akan tercerahkan. Ali Sirati juga mengatakan, menjadi pemikir tercerahkan tidak boleh lepas dari spiritualisasi. Menjadi rausan pikir harus serta-merta didukung oleh spiritualisasi. Bahkan Muhammad Iqbal mengatakan, insan kamil itu terwujud atau prototipenya hanya Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Rasulullah saja sebagai seorang maksum tidak pernah mengabaikan istighfar. Maksum, seorang maksum beristighfar. Kita berlumur dosa, tidak pula beristighfar. Dan itu 100 kali paling tidak Rasulullah itu beristighfar. Nah, kata Muhammad Iqbal, prototipe insan kamil itu melekat pada diri Rasulullah SAW. Baginda Nabi tidak pernah masuk kuliah, seorang yang buta huruf, tapi dapat mempengaruhi dunia. Tentu dengan kepribadian rasuli yang melekat pada diri sang Nabi. Memiliki sifat sidik, amanah, patonah, tablik. Nah, kita juga akan mengukur kita bagaimana kita berkarakter, bagaimana kita seterusnya bisa menghadapi persoalan-persoalan hidup yang semakin menantang.
Di era globalisasi ini banyak hal yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh teknologi, tetapi harus dikuatkan keimanan kita, dikuatkan keislaman kita, dikuatkan ibadah kita, agar kita bisa menjadi seorang atau sosok ideal yang diharapkan. Kalau masalah teknologi ini, saya baca buku Alvin Toffler tahun 90-an, Megatrend 2000, sudah disampaikan bahwa nanti tahun 2000-an itu semua transaksi digital. Itu tahun 90-an. Awal tahun 90-an saya baca. Dan terbukti kalau Alvin Toffler saja bisa menerawang 10, 20, 30 tahun ke depan, maka kita bisa menerawang lebih dari itu karena kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke depan kita harus mampu membaca 10, 20, 30 tahun ke depan itu saya jadi apa? Apa yang bisa kita lakukan? Karena itu apa yang kita lakukan hari ini, efeknya mungkin tidak 2 hari 3 hari kita peroleh. Tapi 10, 20 tahun ke depan kita rasakan, oh saya dulu pernah berpikir tentang ini, lalu kemudian saya lakukan tahapan-tahapan seperti ini, lalu jadilah saya. Kalau kita balik ke belakang misalnya, Gus Dur tidak pernah bermimpi jadi presiden, tapi kemudian jadi presiden. Saya pikir spiritualisasi sang Gus Dur untuk dekat dengan Tuhan, akhirnya diberikan amanah sebagai presiden. Jadi jangan kita pikir teknologi bisa menyelesaikan masalah semua. Karena teknologi hanya menghantarkan kita untuk bisa segera cepat, tapi terkadang kita lalai. Kita bisa nelpon berjam-jam, mengetik WA, berFacebook berjam-jam, tapi untuk ibadah terkadang kita lalai. Gimana kita bisa mampu kemudian mengurai benang merah kehidupan kita yang semakin hari semakin harus kita pertaruhkan untuk menjadi lebih baik? Ini tantangan. Saya pernah sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Pak Kadis, silakan masuk ruangan. Jadi saya sampaikan bahwa kita ini, oh ya Pak Kus, ya kita sambut Pak Kadis untuk memasuki ruangan. Ya, baik, kita lanjutkan. Kembali kita ke teknologi, apa yang kita miliki hari ini sebagai produk-produk teknologi ternyata punya efek yang positif ketika kita bisa
memaksimalkan pemberdayaan dari hasil teknologi. Tetapi tidak jarang orang yang dengan teknologi yang canggih ini kemudian menjadi tercelakai dan juga menggunakan alat-alat telekomunikasi sebagai media yang dapat merugikan orang lain. Banyak penipuan-penipuan. Banyak hal yang terjadi terhadap diri kita seperti penyebaran hoax yang akhirnya kita terjebak. Nah, untuk selamat dari teknologi industrialisasi, kita perlu memperkuat keislaman kita, keimanan kita dan ketakwaan kita sehingga kita terbebas dari ini. Akhir-akhir ini kita tahu banyak bisnis-bisnis yang spekulatif yang akhirnya kita terjebak dan merugikan kita semua. Itu muncul karena kita tidak memperkuat keislaman kita, tidak memperkuat keimanan kita sehingga mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat merugikan itu. Demikian sampaian saya. Aku liqul hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.